Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang saya hormati, asesor dari sertifikasi dosen tahun 2026, perkenalkan saya Dr. Muhammad Hardantio, MPH PhD dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ruspati Yogyakarta. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu bersama dengan tim, yaitu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Intermediate. Video ini disusun sebagai salah satu syarat untuk pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada unsur pengajaran. Mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Intermediate ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa magister di Universitas Ruspati Yogyakarta dengan bobot 3 SKS Bapak Ibu. Secara ringkas, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang penting kepada mahasiswa mengenai perangkat ilmu kesehatan masyarakat, kemudian administrasi dan kebijakan kesehatan. Tujuannya adalah kita akan mempersiapkan mahasiswa menjadi seorang tenaga profesional yang mampu menerapkan, merancang, kemudian mengevaluasi manajemen kesehatan serta kebijakan yang ada di dalamnya. Di dalam video kerja pengajaran ini, saya akan menampilkan cuplikan perkuliahan yang bersifat hybrid ya, online dan offline pada pertemuan ke-20 Bapak Ibu. Topik bahasan utama pada pertemuan ini adalah analisis tentang kebijakan, di mana secara spesifik kita akan melakukan penyusunan policy brief. Sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk merancang produk dari analisis kebijakan, yaitu merancang sebuah policy brief, mengetahui bagaimana policy brief itu disusun secara mendalam. Untuk mencapai kompetensi tersebut, metode pembelajaran yang diterapkan meliputi contextual instruction, discovery learning, self-directed learning, dan kemampuan mahasiswa nantinya akan dievaluasi berdasarkan indikator kemampuan untuk menyusun kebijakan kesehatan secara tepat dan menjawab studi kasus terkait dengan kebijakan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai pada kuliah ini adalah 1. Menguasai ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat evaluasi untuk melakukan penilaian situasi kesehatan masyarakat. Yang kedua, menguasai ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat evaluasi untuk melakukan implementasi program dengan menerapkan komunikasi yang efektif, berpikir sistem, dan kepemimpinan yang strategik. Yang ketiga, menguasai ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat evaluasi untuk mengimplementasikan penjaminan mutu yang berkelanjutan dalam peningkatan kerja sistem kesehatan. Di mana bobot penilaian untuk mata kuliah ini menggunakan ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 30%, kemudian penugasan sebesar 30%, dan terakhir menggunakan kuis sebesar 10%. Silakan Bapak Ibu bisa melihat kuliah pada berikutnya. Terima kasih. Oke, baik, kita mulai kuliahnya untuk pagi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang hadir secara online, apakah bisa mendengar suara saya? Selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah bisa terdengar? Assalamualaikum Pak, bisa terdengar Pak? Ya, untuk teman-teman yang hadir secara online, jikalau bisa membuka layarnya ya selama kuliah ini. Baik. Oke, jadi pada pagi hari ini teman-teman semua kita akan mempelajari mengenai bagaimana kita menyusun sebuah policy brief ya. Jadi kalau pada minggu lalu kita mempelajari mengenai dokumen-dokumen kebijakan apa saja yang bisa dipakai oleh teman-teman di dalam melakukan advokasi kebijakan. Oke, di dalam penyusunan policy brief ini kita ada
beberapa hal ya yang kita akan pelajari. Yang pertama nanti mengenai definisi, lalu kemudian mengapa policy brief itu penting dan juga bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah struktur ya, struktur dari policy brief. Jadi bagaimana nanti teman-teman semua bisa memahami mengenai proses isi proses menyusun sebuah policy brief itu nanti kira-kira seperti apa. Lalu kemudian nanti kita akan melihat bagaimana contoh ya dari sebuah policy brief yang ada. Ya, baik teman-teman semua. Sekarang sebelum kita mulai materi, saya ada sedikit kuis untuk teman-teman yang hadir pada kuliah kita pada siang hari ini. Baik, jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja nih perbedaan antara policy brief dengan laporan penelitian akademik? Kemudian yang kedua, siapa saja target dari policy brief yang sudah kita buat? Kemudian yang ketiga, kira-kira menurut teman-teman isu apa yang bisa kita angkat untuk policy brief sekarang? Nah, itu adalah kuis kita ya pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Silahkan untuk yang bisa menjawab dari yang hadir secara offline ataupun yang online ya, silahkan bisa angkat tangan baik secara langsung ataupun virtual. Ayo, siapa teman-teman semua? Saya Pak, menjawab. Ini siapa ya? Oh, dari online. Silakan Mbak. Ya, silakan. Nama saya An. Ya, bagaimana Mbak? Silakan. Ya, saya mencoba menjawab untuk laporan penelitian biasanya menjelaskan tentang penelitian secara lengkap, sedangkan untuk policy brief itu menyajikan masalah atau bukti utama yang dapat diterapkan. Seperti itu Pak. Oke, kalau yang kedua, target pembacanya siapa Mbak? Untuk policy brief itu? Saya. Siapa kira-kira target pembacanya? Untuk target pembacanya biasanya itu peneliti sendiri, dosen atau mahasiswa Pak. Oke, jadi target pembacanya juga nanti kita bisa mengarahkan ya untuk para pimpinan seperti itu ya. Oke, kemudian kalau yang ketiga mengenai isu apa nih yang menurut Mbak yang bisa kita angkat sekarang? Menurut saya salah satu isu kesehatan yang mau dibuat oleh saya brief adalah tindak lanjut hasil screening tuberkulosis. Oke, menarik ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita tadi mendapatkan gambaran ya bahwa screening tuberkulosis yang saat ini gencar sekali diadakan perlu sekali untuk kita adakan policy brief. Mungkin screening tersebut bisa kita jadikan materi ya untuk nanti kita pembahasan ke depan di dalam sesi kuliah kita pagi hingga siang hari ini. Nah, policy brief merupakan ya ini ya teman-teman ya merupakan sebuah dokumen yang menganalisis rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti ilmiah. Jadi dokumen ini dirancang ya untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek. Jadi kita kan yang memiliki sebuah teorinya ya, kita yang memiliki sebuah dasar-dasar teorinya, kemudian nanti kita yang akan menjembatani nih kesenjangan tersebut antara hasil studi dengan pembuatan kebijakan. Kenapa? Karena kita lihat ada beberapa hal yang berbeda antara studi dengan kebijakan. Nah, maka dari itu kita sebagai akademisi lah yang membuat sebuah dokumen-dokumen persuasif. Oke. Nah, baik. Nah, mengapa? Yang berikutnya ya teman-teman, mengapa policy brief itu penting? Oke. Jadi ini yang salah satu yang saya suka adalah policy brief itu penting karena kita menyederhanakan isu yang kompleks. Ya, targetnya teman-teman bisa berbicara dalam waktu 1 menit atau 2 menit untuk isu yang kompleks kepada para pemangku kebijakan. Kenapa? Karena belum tentu kita punya waktu panjang bersama dengan mereka. Nanti pada saat kita menyampaikan kepada beliau, para pejabat tersebut, ya kita sampaikan secara lisan. Kemudian kita titipkan, kan gitu ya. Dokumennya kita titipkan, berikut Pak dokumennya. Itu penyampaian policy brief secara langsung. Tetapi bisa juga policy brief kita sampaikan dalam rangka misalkan kita pertemuan ilmiah ataupun kita membuat sesi online seperti itu juga bisa gitu lah policy brief kita sampaikan. Oke. Sehingga apa? Sasarannya tepat, baik itu sasarannya maupun waktunya. Gitu. Bagaimana kalau teman-teman sekarang memberikan kebijakan tentang COVID? Nyambung nggak dengan isu yang ada sekarang? Sudah ya nyambung bisa ya, karena kan untuk
ketahanan kesehatan di masa mendatang. Tapi kan isu sekarang kan banyak ya, MBG, keracunan, kemudian juga tuberkulosis, program pemerintah lagi apa? Pemeriksaan kesehatan gratis, itu kan masuk program prioritas ya. Jadi itu yang menjadi isu-isu yang bisa kita angkat kepada para pengambil kebijakan puncak seperti itu. Kenapa? Karena itu masuk di dalam RPJMN. Ya, dalam RPJMN itu menjadi strategi yang harus kita bantu pemerintah bagaimana menghasilkan komponen tersebut. Oke, manfaat yang didapat ya bagi para pengambil kebijakan tentu saja sebuah informasi yang berkualitas ya teman-teman. Jadi informasi yang dia sifatnya berkualitas, ringkas, konkret bisa menjadi sebuah dasar kebijakan. Nah, untuk peneliti, apa manfaatnya policy brief buat peneliti? Ya, meningkatkan dampak riset, betul nggak? Bayangkan teman-teman udah capek-capek meneliti, hasilnya cuma masuk perpustakaan. Kayaknya sayang nggak sih? Waktu nomor satu kan, waktu nggak bisa kita mengulang. Ini teman-teman di sini mengambil sekolah S2, sudah menulis tesis yang panjang selama 2 tahun, kemudian hanya masuk ke perpustakaan. Gitu. Itu kan, ya nggak masalah, itu tetap lulus. Tapi pasti dari kita sebagai seseorang yang meneliti, itu kan ada keinginan untuk bagaimana sih hal ini bisa diimplementasikan di tempat kerja kita. Betul kan? Gitu. Kemudian juga ini bermanfaat juga untuk masyarakat. Nanti kemudian yang berikutnya juga memperluas jaringan profesional serta berkontribusi langsung. Jadi teman-teman ini penting ya, pembelajaran semua hal ini penting untuk membentuk kemampuan teman-teman melakukan persuasi. Gitu. Persuasi mengajak melakukan advokasi kepada para sejawat, kepada para pimpinan agar bagaimana kita bisa berbicara efektif serta tepat seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Oke, jadi untuk peneliti sendiri memiliki manfaat ya, tidak hanya kepada kita, masyarakat. Nah, policy brief itu kita buat tidak bahasanya umum, tetapi tidak umum sekali. Bahasanya to the point untuk rekomendasi kebijakan. Sehingga apa? Masyarakat yang tertarik dengan satu isu kebijakan tanpa mereka perlu menguasai nomenklatur teknisnya, mereka bisa paham. Tugas kita dengan adanya sebuah policy brief, kita bisa mencari dukungan juga dari masyarakat. Ini loh yang sudah dilakukan oleh kita selaku peneliti. Rekomendasinya adalah A, B, C, D. Sudah diberikan kepada para pengambil kebijakan. Dengan bahasa-bahasa yang umum, tapi sifatnya ajakan untuk para pengambil kebijakan bisa membuat sebuah keputusan. Nah, ini yang menjadi sebuah tricky ya. Kenapa? Karena jangan sampai jargon-jargon teknis tersebut yang membuat jarak antara kita dengan masyarakat, dengan kita, dengan pimpinan. Itu. Jadi judulnya bisa dibikin dua. Yang pertama judul yang engagement untuk orang tertarik mendengar ya, sebagai kalau kita lihat di media sosial itu sebagai apa? Hook ya. Ya kan hook 4 detik aja ya, hook 4 detik. Kenapa? Karena 4 detik itu yang mempengaruhi orang-orang mau melihat video kita, orang-orang mau mendengarkan kita, itu hooknya tersebut gitu. Jadi hooknya kalian harus pilih, terserah mau pakai cara seperti apa, bisa langsung to the point langkahnya atau bisa menggunakan pertanyaan seperti tadi. Jadi judul itu ya singkat, padat, dan harus mampu menarik perhatian para pembaca. Seperti itu ya teman-teman yang online ya juga ya. Kemudian yang berikutnya ada ringkasan executive summary yang berisi 1 paragraf saja mengenai seluruh isi dokumen gitu. Jadi 1 paragraf. Kalau abstrak itu biasanya adalah ya 1 paragraf juga 250 kata. Kalau di sini kita bilang karena ini sifatnya policy brief, kita batasi 150 kata. Singkat, padat, jelas. To the point. Kenapa? Dan ringkasan eksekutif ini kita taruh paling atas. Supaya, kenapa? Karena dokumen ini pada saat dilihat oleh para pengambil kebijakan, ya teman-teman, pada saat dilihat oleh para pengambil kebijakan, pasti yang dibaca halaman belakang atau halaman depan? Halaman depan dulu yang dibaca. Yang paling atas atau paling bawah? Paling atas. Jadi di bawahnya judul, langsung ringkasan eksekutif. Tanpa dia perlu membuka halaman 2, halaman 3, dia sudah tahu bagaimana sih cara untuk mengentaskan TB 2030 di Kabupaten Sleman gitu. Jadinya ya, oh ini toh gitu ya. Terus kalau dia setuju bisa dikasih ke kepala dinas. Berikutnya adalah pendahuluan, metodologi, rekomendasi. Bukan berarti ini kita lupakan, tetapi apa? Ini menjadi pendukung. Kenapa? Mereka yang tertarik
pasti kan akan lihat halaman berikutnya kan, ya nggak? Kalau sudah tidak tertarik, ya disimpan. Tapi kalau tertarik, mereka akan lihat lebih detail kan. Ini betul nggak sih studinya? Mereka lihat metodologi. Tapi singkat saja, jangan metodologi seperti tesis. Lengkap, ada kuesioner. Ini kuesionernya Pak. Ini kemudian apa lagi? Ini kuesionernya, ini pertanyaan penelitian. Nah, mereka udah pulang duluan. Gitu. Jadi cukup singkat saja. Maka dari itu tadi saya sampaikan 2 sampai 3 halaman. Kalau saya paling nyaman itu 2 halaman pribadi. Kalau susah 3, maksimal sekali, benar-benar maksimal ya teman-teman. Nah, itu maksimal, nggak boleh lebih dari situ. Kenapa? Ya tadi kalau 2 halaman paling nyaman, kan 1 lembar A4 bolak-balik ya. Jadi dia akan tahu, nggak perlu membuka lagi halaman depannya ini, halaman belakangnya ini, ada kontaknya, jangan lupa gitu ya. Kalau mereka punya proyek, kalian yang dikontak, gitu kan? Gitu. Jadi bukan punya proyek. Kalau mereka tertarik dengan hal ini, pasti nanti kalian yang akan dihubungi gitu, email, nomor HP, instansi, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, ini adalah isinya. Pendahuluan, metodologi, rekomendasi kebijakan. Nah, untuk contoh policy brief ya, ada banyak sekali contoh policy brief. Teman-teman bisa mencari di internet ya, contoh-contoh dari policy brief, tetapi ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Ada yang 10 halaman, ada yang 15 halaman. Jadi menurut saya teman-teman menggunakan judgement profesionalnya sendiri untuk menentukan bagaimana sih kita melakukan pendekatan menggunakan dokumen untuk advokasi kebijakan tersebut. Oke, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya, untuk judul sifatnya ringkas, 15-20 kata saja. Nah, contohnya ya, misalkan mengurai benang kusut solusi praktis atasi kemacetan di perkotaan Jakarta. Jadi ya tadi kayak saya sampaikan juga, bisa juga judulnya apa tadi? Misalkan bagaimana mengentaskan tuberkulosis di Kabupaten Sleman tahun 2030. Cara gitu. Nah, jadi gitu, bisa juga cara mengentaskan tuberkulosis di Kabupaten Sleman tahun 2030. Atau bisa juga itu ya. Jadi kita buat lagi alternatifnya ya, adalah apa? Tadi alternatif dari yang sini ya, cara mengentaskan. Bisa juga kita buat teman-teman adalah apa? Screening massal menggunakan X-ray untuk eliminasi TB tahun 2030 di Sleman. Nah, oke. Bisa juga seperti ini. Jadi banyak cara untuk membuat judul yang mengundang orang untuk membaca atau mendengar. Di dalamnya, kalau di era sekarang, jikalau ada analisis ekonomi akan jauh lebih bagus. Itu tambahan saja. Jadi kira-kira screening massal menggunakan X-ray biayanya berapa sih? Gitu. Ya, untuk sehingga apa? Nanti pengambil kebijakan itu mereka kan akan berbicara dengan berapa biayanya. Sama lah kayak tadi kalian mengajak suami untuk pindah ke Hyarta Residence, pasti pertanyaannya berapa biayanya. Gitu kan kita udah menjelaskan benefitnya nih. Biayanya berapa? 5 miliar. Oh, langsung selesai. Tapi kalau kita bisa membuat rasionalisasi yang jelas bahwa achievable ya, target ini adalah achievable, measurable, bisa diukur, bisa dicapai, tentu saja daerah akan tertarik. Tuh, misalkan dengan biaya 1 miliar per tahun, Sleman bisa mengentaskan tuberkulosis. Otomatis kan dicari-cari kan, 1 miliar itu dapat dari mana? Gitu. Jadinya setidaknya kita memberikan rekomendasi yang rekomendasi itu bisa berdampak. Gitu ya. Jadi ringkasan eksekutif ini juga sama, tidak lebih dari 200, 250 kata, 150 itu bagus sekali. Hasil temuan ringkas berisi rekomendasi kebijakan yang teman-teman tawarkan. Ya. Lalu apalagi? Ada juga mengenai latar belakang ya. Latar belakang merupakan sebuah hal yang penting untuk bagaimana teman-teman bisa menulis latar belakang tersebut. Jadi latar belakang meskipun pendek, isinya ada identifikasi masalah. Kemudian ada konteks kebijakan apa yang perlu kita perbaiki. Kemudian ada analisis akar masalah yang memastikan solusi tersebut bisa dikerjakan secara efektif. Oke. Rekomendasi ini ya, rekomendasi ini yang menjadi sebuah tantangan bersama ya pada saat kita membuat rekomendasi. Coba teman-teman, kita ada masalah tadi ya, kita ada masalah yang online, silahkan juga ya memberikan pendapat ya. Kita ada masalah yaitu tadi kita ingin apa? Kita ingin
Nih, kita ingin menggunakan screening massal untuk eliminasi TB tahun 2030 ya, dengan menggunakan screening massal X-ray. Bisa dipahami? Screening massal menggunakan X-ray ya untuk eliminasi TB. Nah, rekomendasinya tentu saja kita melakukan apa? Kita rekomendasinya kira-kira menurut teman-teman rekomendasinya apa? Kira-kira saja dulu. Yang online silakan screening massal menggunakan X-ray untuk eliminasi TB. Nah, ini saya taruh di sini ya, di contoh policy brief ya. Ini ada screening massal menggunakan X-ray untuk eliminasi TB. Nah, rekomendasi. Nanti bagaimana kita bisa menulis rekomendasi yang kuat? Kita list saja dulu rekomendasinya apa? Kira-kira. Rekomendasinya effective case finding di masyarakat setiap apa? Setiap minggu, ya setiap minggu. Oke. Lalu apalagi kira-kira rekomendasinya? Radiografer. Oke, apalagi? Tiga aja. Ya perlu kan? Nah, nah ini rekomendasinya. Bagaimana cara kita menulis rekomendasi tersebut? Coba. Contoh pertama kira-kira kita ganti menjadi apa? Rekomendasi yang bisa dikerjakan oleh dinas atau oleh bupati lah. Nih, ini ada 3 rekomendasi bagaimana cara kita untuk menuliskan rekomendasi ini. Coba silahkan searching pakai AI juga boleh gitu ya. Kira-kira ini adalah rekomendasi ya. Bagaimana cara menulisnya? Karena cara komunikasi itu penting. Kalau kita cuma nulis pembiayaan untuk pengadaan alat X-ray, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Keluar duit. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di dalam menyusun sebuah rekomendasi harus poinnya jangan terlalu banyak. Boleh nggak kita ngasih rekomendasi 10 item? Kebanyakan ya. Kemudian juga langkah implementasinya harus jelas. Tuh, jadi tahapan pelaksanaannya, pihak yang bertanggung jawab siapa, dan target waktunya. Serta gunakan kata kerja aktif dengan hasil yang terukur. Gitu. Jadi, misal nih, kita tadi memiliki rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah kegiatan active case finding rutin di kelurahan setiap minggu, misalkan seperti itu. Nih. Nah, bagaimana kita menuliskan ini ya, active case finding rutin di kelurahan setiap minggu. Nah, ini kita mengganti kata-katanya seperti apa? Jadi ada tertulis tahapan pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu. Kalau kita hanya menulis active case finding, yang mengerjakan siapa? Tetangga kita, kan nggak mungkin. Pak RT, kan nggak mungkin kan? Gitu. Jadi yang mengerjakan siapa? Jadi rekomendasi itu harus tajam. Tajamnya apa? Ada tahapan pelaksanaan dan pihak yang bertanggung jawab. Berarti kira-kira siapa nih pihak bertanggung jawab? Dinas Kesehatan. Oke, ya. Jadi Dinas Kesehatan melakukan kegiatan bekerja sama dengan kelurahan itu ya untuk melakukan jadi
Dengan hanya kita melakukan perubahan wording saja, ya, ini hasilnya sudah jauh lebih baik, ya. Dimana memang eh, seperti ini ya. Jadi dari yang hanya active case finding rutin setiap minggu, jadi kita ada tujuannya kepada siapa rekomendasi ini. Jadi pada saat kita menghadap pimpinan, kita udah bisa bilang, Pak, Dinas Kesehatan perlu kerjasama dengan kelurahan, gitu ya. Atau misalkan atau misalkan Bapak perlu mengadakan pertemuan, gitu. Ya tergantung tadi kita rekomendasi kepada siapa. Kalau kita rekomendasi kepada bupati, ya berarti Bapak mengadakan pertemuan, ya dengan dinas kesehatan dan kelurahan, itu juga bisa, gitu ya. Jadi misalkan bupati mengadakan, bisa juga seperti ini. Jadi tergantung tujuan kita rekomendasinya kepada siapa. Oke, tipsnya adalah pada saat melakukan penyusunan policy brief, tipsnya teman-teman, yaitu apa? Tipsnya adalah teman-teman bertanya sendiri, kira-kira kalau saya berada di posisi beliau sebagai bupati, sebagai wali kota, saya itu perlunya apa? Gitu. Jadi jangan bertanya, jangan hanya sekedar job done, tapi well done. Gitu ya. Job done itu apa? Policy brief ada, udah. Mau 10 halaman, mau 20 halaman, terserah, itu job done ya. Kalau well done, kita bisa memastikan bahwa policy brief tersebut berdampak. Yaitu apa? Kita coba fokus pada target pembaca. Siapa sih target kita? Oke, yang berikutnya, informasi apa yang paling berdampak dengan kita memposisikan diri kita sebagai uh, orang yang mendapatkan policy brief, sudah pasti kita apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Jadi rekomendasinya juga yang paling berdampak. Kalau misalkan masalahnya ada 10, ya pilih 1 atau 2 dulu. Masalah berikutnya policy brief lain gitu ya. Jangan sampai kita lagi berbicara tentang tuberkulosis, kita merembet ke kasus keracunan. Itu kan 2 hal yang berbeda. Meskipun sama-sama penting, tapi dari sini misi kita adalah kita mendukung agar tuberkulosis bisa ditangani. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada asesmen berdasarkan kuliah kita yang telah kita pelajari pada siang hari ini, teman-teman semua. Jadi untuk asesmennya, saya berharap teman-teman bisa membuat sebuah policy brief untuk tema yang menurut teman-teman menarik untuk diangkat. Pada hari ini kita tadi sudah membahas beberapa hal ya. Salah satu yang cukup mendalam adalah mengenai proses screening tuberkulosis. Teman-teman boleh mengangkat hal tersebut, bisa juga mengangkat mengenai pengentasan stunting melalui makan bergizi, bisa juga membahas hal-hal lain, misalkan bagaimana proses vaksinasi yang bisa dilaksanakan di daerah. Kami berharap teman-teman bisa menyelesaikan tugas tersebut dan kita bahas pada pertemuan minggu depan ya. Setuju? Setuju ya teman-teman ya? Oke, nanti kita akan ketemu lagi pada pertemuan mendatang. Oke, mungkin itu dari saya ya untuk kuliah kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kita punya produk, Ya. terus ajukan Ya. bukan Ya, ya kalau pimpinan apa Ya. ya Pak, pimpinan sekolah apa. ya, exactly. Jadi betul sekali. Policy brief ini bisa dibilang produk kita yang kita marketingkan kepada siapa? Pimpinan. Ya kan, pimpinannya siapa? Ya, siapapun, bisa direktur kita, bisa kabid kita, ataupun bisa tadi pimpinannya bupati. Ini kan adalah marketing produk yang kita sudah riset gitu kan, kita tawarkan. Tinggal bagaimana kita mengemas produk tersebut supaya laku. Ini sama kalau misalkan kalian teman-teman punya produk apapun, kan pasti akan berjualan. Misalkan berjualan keripik balado gitu ya. Keripik balado, bagaimana agar keripik balado ini bisa diterima oleh seluruh pihak masyarakat. Sama, produk kita sebagai akademisi yang kita membantu di sektor kebijakan kesehatan adalah policy brief. Bagaimana kita menjual hal tersebut. Gitu. Jadi ya serupa tapi tak sama produknya ya. Ada lagi tidak pertanyaannya? Cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak. Ini juga waktunya sudah selesai. Saya tutup. Sekian, semoga bermanfaat ya. Saya berharap kuliahnya juga bisa memberikan masukan bagi teman-teman di kehidupan mendatang. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.